siang anak-anak ibu. Apa kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa berkumpul pada pembelajaran kali ini. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran para peserta didik dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Wah, bagus. Alhamdulillah jika semua hadir pada kesempatan di siang hari yang cerah ini. Nah, dengan kita rajin bersekolah, maka kita akan mendapatkan banyak ilmu dan dapat mendapatkan berbagai informasi yang dapat meningkatkan kita dalam meningkatkan kemampuan intelektual kita. Nah, dengan adanya kita bersekolah, kita bisa mendapatkan informasi serta menambah wawasan kita. Nah, Ibu harap dipertahankan ya rajin sekolahnya, seperti itu. Nah, Ibu juga meminta kepada anak-anak untuk memfokuskan pandangannya kepada Ibu karena pembelajaran ini sangat penting bagi pembelajaran bahasa dan bagi lingkup sekitar. Oleh karena itu, jika anak-anak Ibu bersemangat memfokuskan pandangan serta berkonsentrasi tinggi, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa diterima informasi dengan luas dan bisa bermanfaat bagi anak-anak. Nah, sebelum memulai pelajaran, ada yang tahu nggak hari ini kita belajar tentang apa? Nah, hari ini kita belajar tentang meningkatkan kemampuan bersastra siswa sekolah dasar. Nah, kalau pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang strategi meningkatkan kemampuan menulis, hari ini kita belajar tentang meningkatkan kemampuan bersastra pada siswa SD, pada siswa sekolah dasar. Nah, ada yang tahu nggak apa itu kemampuan bersastra? Nah, bersastra itu merupakan salah satu kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Biasanya pembelajaran sastra ini dia dipengaruhi oleh kualitas si guru dalam menyampaikan materinya, serta strategi bagaimana yang akan diambil guru untuk meningkatkan kemampuan bersastra anak. Nah, biasanya pembelajaran bersastra ini dimaknai dengan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan apresiasi siswa kepada karya sastra. Padahal pada pembelajaran sastra lebih meningkatkan kemampuan bersastra siswa, yaitu menanamkan nilai-nilai serta melibatkan sikap siswa terhadap pembentukan kepribadian siswa. Nah, biasanya tujuan bersastra ini yaitu untuk memberitahu siswa bagaimana sastra tersebut. Nah, pembelajaran sastra ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengapresiasi karya sastra. Kegiatan mengapresiasi karya sastra tersebut merupakan suatu latihan ataupun penalaran terhadap daya hayal, kepekaan terhadap masyarakat dan budaya di lingkup sekitar. Pengembangan kemampuan bersastra di sekolah dasar perlu dilakukan agar anak-anak lebih mencintai, lebih memaknai apa sih itu karya sastra. Nah, biasanya itu karya sastra itu banyak jenisnya dan biasanya dia melalui kegiatan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, selain itu, kemampuan bersastra juga salah satu kemampuan yang diciptakan ataupun kesastraan itu diciptakan manusia dalam bentuk bahasa lisan maupun tulisan yang memiliki nilai estetik atau keindahan dan suatu
karya yang bisa disukai khalayak ramai. Nah, biasanya itu apresiasi sastra itu dia seperti penghargaan atas karya sastra, seperti pengenalannya, penafsirannya, penghayalan, penikmatan yang didukung terhadap nilai-nilai yang terkandung pada karya sastra tersebut. Nah, biasanya itu karya sastra anak ini tidak jauh berbeda dengan karya sastra orang dewasa. Cuman dianya lebih ke bagaimana hayalan tersebut dapat terfokus pada siswa sekolah dasar. Nah, biasanya dalam karya sastra ini dianya itu pada karya sastra anak ini biasanya dia itu berbentuk imajinasi atau kreasi imajinasi dengan paparan bahasa yang menggambarkan dunia reka anak-anak, menghadirkan pengamalan, serta mengandung nilai etika, estetika yang dibuat oleh pengarang kepada si penikmat karya sastra tersebut. Nah, biasanya itu karya sastra anak ini dianya banyak tuh macamnya dan sering kita jumpain juga. Oleh karena itu, kita sangat perlu untuk meningkatkan kemampuan bersastra anak, karena jika kita mencintai suatu karya sastra, maka kita akan mencintai juga budaya-budaya yang terdapat pada legendaris karya sastra tersebut. Nah, ada yang mau bertanya? Nah, baiklah, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu jenis sastra anak. Nah, sastra itu memiliki banyak jenis, sering kita jumpain juga jenis-jenis ini, sering kita baca, sering kita nikmati, seperti itu. Yang pertama itu adalah realisme. Yang pertama apa namanya, Nak? Ya, realisme. Nah, biasanya itu realisme ini suatu cerita yang logis dan masuk akal. Tetapi biasanya cerita ini bisa jadi benar, bisa jadi tidak, karena kita tidak tahu asal usulnya itu seperti apa, pengarangnya itu siapa, seperti itu. Biasanya itu dianya realisme ini dianya itu beberapa cerita yang dikategorikan realisme ini biasanya itu dia tumpang tindih ataupun belum tahu kejelasannya, seperti itu. Seperti cerita realistik binatang, realistic story, dan cerita olahraga. Yang kedua itu adalah fisik formula. Nah, pada genre ini biasanya pola-pola tersebut membuat suatu kegiatan yang berbeda daripada yang lain, seperti itu. Nah, biasanya ini dalam kegiatan ini tetap terjaga orisinalitasnya dalam cerita yang dikreasikan oleh penulis. Nah, biasanya itu yang termasuk dalam fiksi formula ini adalah cerita mistis, detektif, maupun cerita romantis dan novel serial. Yang ketiga itu ada fantasi. Nah, fantasi itu yaitu suatu cerita yang secara tidak nyata, suatu cerita yang tidak nyata. Nah, biasanya itu dianya tuh hanya berlandaskan pada imajinasi penulis yang mencoba untuk menghadirkan dunia lain dari supaya terlihat lebih menarik, seperti itu. Nah, biasanya itu dia menghadirkan dunia lain di samping dunia realitas, seperti itu. Nah, jenis sastra yang dikategorikan fantasi itu nah, yang keempat itu ada sastra tradisional. Sastra tradisional di sini menunjukkan suatu cerita bahwa cerita tersebut didapat dari secara turun temurun. Nah, biasanya pada karya sastra ini tidak diketahui jelas siapa pengarangnya, siapa penulisnya, karena cerita ini disampaikan dari lisan ke lisan, dari mulut ke mulut, seperti itu. Nah, biasanya itu cerita ini tidak diketahui awal mulanya. Nah, terus itu cerita ini banyak terdapat di dalam masyarakat, terutama cerita-cerita tersebut juga bisa dapat hilang atau dilupakan karena memiliki nilai yang bermakna. Nah, ada beberapa karya sastra yang termasuk dalam sastra tradisional, yaitu
fabel, cerita rakyat, dongeng, mitos, legenda, dan epos. Nah, ini seringkali kita jumpai pada sastra tradisional, dan kita juga banyak atau sering kita membacanya, seperti legenda Danau Toba, seperti Kancil dan Buaya, seperti itu. Nah, yang kelima itu ada puisi. Puisi merupakan suatu karya sastra yang memiliki pendayagunaan sebagai unsur untuk melengkapi aspek keindahan. Nah, biasanya itu puisi ini sebagai salah satu karya sastra yang bahasanya itu bisa digunakan dan dia itu bahasanya itu estetik, memiliki nilai keindahan untuk mengajak orang untuk menikmati karya sastra tersebut. Nah, biasanya puisi ini dianya itu mendeskripsikan sesuatu lebih banyak, seperti mengekspresikan keindahan, misalnya lagi bahagia, lagi senang, lagi sedih, bisa diekspresikan dalam puisi. Nah, biasanya itu contoh puisi yang sering kita lihat itu seperti puisi tentang puisi tentang anak-anak, puisi tradisional, puisi naratif, dan puisi seperti puisi baru, seperti itu. Nah, yang keenam itu ada non-fiksi. Non-fiksi di sini maksudnya tidak semua buku itu dia non-fiksi. Ada juga genre anak yang memiliki komunikasi yang ditulis secara estetik, sehingga anak dapat mendapatkan pemahaman dari suatu karangan sastra tersebut. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, yang ketiga itu ada karakteristik sastra. Ya, karakteristik sastra bisa dilihat dari berbagai ciri-ciri dan segi karya sastra tersebut. Yang pertama itu ada segi kebahasaan. Nah, biasanya itu karya sastra itu dia memiliki segi kebahasaan agar orang lain itu bisa suka terhadap karya sastra tersebut. Yang pertama itu struktur kalimat. Nah, cerita anak biasanya menggunakan kalimat-kalimat sederhana karena anak lebih mudah jika digunakan kalimat-kalimat sederhana. Terus itu dia berupa kalimat tunggal, kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, ataupun hal-hal yang sederhana yang bisa dipahami oleh anak. Biasanya kita sering tuh melihat kata-kata tunggal dalam suatu karya sastra anak. Kata-kata yang majemuk dapat berupa kata-kata aktif maupun pasif yang memiliki susunan yang beruntun, seperti itu. Nah, di struktur kalimat ini dia itu lebih difokuskan untuk kalimat-kalimat yang sederhana agar dia mudah dipahami oleh anak, dan penyampaian karya sastra tersebut bisa sampai ataupun bisa dimengerti oleh anak-anak. Nah, yang B itu ada pilihan kata. Pada karya sastra biasanya menggunakan kata-kata yang sudah dikenal oleh anak, sudah luas, sudah sering dijumpai oleh anak, seperti itu. Biasanya itu kata-katanya itu yang digunakan itu kata-kata yang sering dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Biasanya juga pada karya sastra anak ini dia itu lebih menggunakan bentuk-bentuk kalimat yang konkret dan benda-benda yang konkret. Biasanya menggunakan majas, cuman majasnya itu dia masih yang terlalu simpel yang mudah dipahami oleh anak. Biasanya itu menggunakan majas personifikasi, yaitu seumpama seperti itu. Biasanya cerita binatang yang diperlakukan seperti manusia, adanya itu kayak majas ini seperti gaya bahasa kita untuk menikmati estetika atau keindahan dalam suatu karya sastra. Yang kedua itu ada seni kesastraan. Dapat dilihat dari unsur intrinsiknya atau unsur pembangunnya, terutama pada karya sastra fiksi. Nah, di sini bisa dilihat tuh unsur intrinsik apa yang terdapat pada karya sastra tersebut. Yang pertama itu ada alur cerita. Nah, suatu karya sastra harus memiliki alur cerita, akan kemana, alur endingnya itu seperti apa, seperti itu. Nah, alur itu merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita yang disusun secara kronologis
atau beruntut. Biasa itu dia tuh ada sebab akibatnya. Cerita anak biasanya memiliki alur yang sederhana berbentuk linear, dia garis lurus saja gitu, tidak terlalu belok-belok seperti karya sastra pada orang dewasa. Nah, artinya itu dianya itu memiliki satu alur utama saja, tidak bercabang, dan biasanya menggunakan alur maju. Karena jika kita menggunakan alur maju, maka anak itu bisa lebih paham, karena dia tuh lebih kayak simple gitu. Nah, yang beda ada karakter atau tokoh cerita. Nah, biasanya itu dianya itu dilihat bahwa tokoh anak dapat berupa manusia, binatang, tanaman, bahkan benda-benda seperti peralatan rumah tangga seperti itu. Apabila tokoh ini bisa masuk ke dalam dunia anak, maka anak akan makin senang, makin terbiasa dia untuk melihat suatu karya sastra. Nah, biasanya itu dalam tokoh ini dianya itu ada unsur agar bisa seorang anak itu memahami karakteristik tokoh tersebut. Nah, biasanya itu dianya itu ada tokoh yang jahat, yang baik, ataupun yang penengah seperti itu. Di sini itu dia tuh menambah suasana cerita dalam suatu karya sastra. Nah, yang C itu ada tema. Biasanya itu karya sastra anak itu memiliki tema yang tunggal ataupun satu tema yang mayor, yang besar, tanpa subtema atau tema minor. Nah, hal ini berkaitan dengan kemampuan anak yang masih terbatas dan menggali tema dalam bacaan. Pada umumnya anak hanya mampu untuk menangkap tema yang transparasi ataupun yang lebih sederhana. Nah, untuk itu kita sebagai guru harus terus membimbing anak untuk meningkatkan kemampuan bersastra anak, karena bersastra ini juga penting dalam kegiatan pembelajaran dan dalam konteks pembelajaran bahasa. Nah, biasanya itu kesastraan itu dianya itu diciptakan manusia dalam berbentuk bahasa lisan maupun tulisan yang memiliki kata-kata yang indah, yang bagus, yang mengajak orang untuk suka terhadap karya sastra tersebut. Nah, biasanya itu karya sastra ini dianya itu memiliki paparan imajinasi yang tinggi. Paparan imajinasi yang tinggi ini menggambarkan dunia anak dengan melakukan pengalaman yang mengandung nilai estetika untuk menghibur orang, untuk mengajak orang, untuk membuat suatu karya yang disukai oleh banyak orang. Nah, biasanya itu dianya itu menekankan pada suatu nilai apa yang ingin disampaikan pada karya sastra tersebut. Nah, selain itu juga perlu untuk meningkatkan kemampuan sastra tersebut, karena itu merupakan salah satu awal keberlangsungan dalam dunia pembelajaran bahasa. Oleh karena itu kita harus meningkatkan dan harus cinta terhadap suatu karya sastra, karena jika kita menghilangkan karya sastra tersebut, maka hilang juga dunia karya sastra yang sebelumnya ataupun yang belum kita ketahui seperti itu. Nah, biasanya karya sastra ini dia itu mencerminkan perasaan ataupun pengalaman anak terhadap pandangan tentang karya sastra. Nah, dalam bersastra ini juga kita harus memperhatikan hal-hal yang bisa mendukung karya sastra tersebut. Selain itu, dalam bersastra juga harus melihat konteks apa yang akan diambil, apakah itu yang positif seperti itu. Nah, diusahakan dalam bersastra ini kita bisa mendapatkan pengetahuan, wawasan, dan meningkatkan imajinasi kita terhadap dunia sastra seperti itu. Nah, selain itu dia juga bisa membuat orang lain untuk tertarik dalam bersastra. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya anak-anak ibu?
Baiklah, nanti akan Ibu bagi tugas yang akan dikumpul pada minggu depan ya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwa meningkatkan kemampuan bersastra itu sangat penting karena kita mampu untuk mengetahui bagaimana sih sastra yang bagus untuk anak, bagaimana sih menanamkan si nilai-nilai estetika dalam sastra tersebut. Nah, jika kita terus-menerus mempelajari sastra, maka kita juga ikut dalam mensukseskan ataupun melestarikan suatu karya sastra. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu harap anak-anak Ibu bisa mengambil pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.